Lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun dan Meng Yuesin bertemu dengan Lun Wuqiang dan mendapatkan informasi tentang diagram dewa kemarin, di dalam ruangannya ternyata sudah ada 3 jenius dari top 10 dunia kecil, di mana mereka lah yang mencoba untuk memecahkan larangan dari diagram dewa tersebut. Tapi sayang karena diagram ini sangatlah aneh, mereka bertiga sangatlah kesulitan, bahkan mereka malah saling menyalahkan ya lur ya. Sampai di saat itu juga lah Lord Muyun dan Yuesin pun akhirnya muncul. Awalnya melihat Yuesin yang ada di sini, mereka pun cukuplah antusias. Tapi berbeda dengan Lang Tian, di mana mengingat kalau adiknya aka Xing Tian sudah mati di tangan dari Lord Muyun, ia pun mencoba melawannya. Namun sayangnya hanya dengan satu tampolan saja sudah bisa membuat Lang Tian porak-poranda, ya kan? Saat itulah salah satu jenius pun langsung menahan Lang Tian karena katanya gurunya aja sangat menghargai Lord Muyun ini. Jadi mereka bertiga memang bukanlah lawan darinya. Apalagi karena Lord Muyun sangat ahli dalam hal formasi, mereka pun mencoba membiarkannya untuk mendapatkan keuntungan diam-diam. Alhasil ia pun bilang kalau mereka bertiga tak bisa memecahkan larangan dari diagram dewa dan menyuruhnya untuk mencobanya. Tapi di sana Lord Muyun langsung menegaskan jika mereka mau mengambil untung, coba saja sendiri ya lur ya. Yang ternyata di depan mereka ini beneran adalah diagram dewa tanah, di mana dulunya di 3000 dunia kecil pernah terjadi perang para dewa, dan di antaranya ada salah satu dewa yang bernama Dewa Wu atau dewa tanah. Dewa inilah yang bisa mengendalikan pertumbuhan segala makhluk di dunia termasuk tubuh manusia. Mendengar penjelasan itu, Lord Muyun pun langsung sadar kalau Roju Xian sangat menginginkan tubuh yang baru, ya kan? Waduh. Tapi di saat yang sama, garis darah dewa di tubuh dari Lord Muyun malah bereaksi membuat ia pun langsung oleng. Untungnya Yuesin dengan cepat menyadarkannya. Bahkan ia pun langsung teringat lagi dengan momen susnya bersama Lord Muyun dulu. Pada akhirnya Yuesin lah yang mengambil darahnya dan darah dari Lord Muyun untuk memecahkan diagram dewa tersebut. Yang tanpa diduga cara itu beneran berhasil dan mereka pun langsung terserap ke dalamnya. Bahkan diagramnya juga langsung menghilang. Sontak para jenius yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Tapi karena harta ini tak berjodoh dengan mereka, mereka pun juga tak mau memaksakan diri dan akhirnya bergegas pergi. Kembali ke Lord Muyun, di sana mereka pun tiba-tiba berada di dalam air. Di sanalah Yuesin menjelaskan kalau diagram dewa tanah adalah harta karun tingkat dewa yang bisa membawa aura garis darah dewa. Tentunya karena Yuesin adalah reinkarnasi dewa air, ditambah Lord Muyun yang sudah pernah berhubungan dengan dirinya, jadi mereka pun bisa memicu harta tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka bisa menerobos ke puncak ranah hidup dan mati tingkat ke-7. Tapi sebelum itu Lord Muyun langsung menanyakan bagaimana cara mendapatkan kekuatannya. Sudah jelas mereka harus melakukan tindakan yang sus lagi ya lor ya. Waduh, sikat Lord. So dijelaskan Yuesin sudah memecahkan segel nadi dewa di lapisan luarnya. Jadi selanjutnya Lord Muyun hanya perlu membuka segel lapisan dalam yang ditinggalkan oleh dewa tanah. Sontak tanpa berlama-lama Lord Muyun pun segera melakukannya. Tapi di saat yang sama mereka pun malah langsung menyerap kekuatan dari diagram itu. Bahkan Lord Muyun lagi-lagi masuk ke mode garis darah dewanya dan hampir hilang kendali.
Jelas Yuesin lah yang kali ini sangatlah panik. Karena memang jika Lord Muyun memaksakan diri menyerap energi perinya, maka tubuhnya bisa saja meledak. Namun sayang Lord Muyun sudah beneran hilang kendali ya lor ya. Bahkan ia hampir saja menyerang cewek tersebut. Untungnya di waktu yang sama Lord Muyun masih bisa mengendalikan diri. Di momen itulah Yuesin pun akhirnya tahu kalau di tubuh dari Lord Muyun juga tersimpan garis darah yang tersembunyi. Di sanalah ia pun berpikiran mungkin saja dirinya dan Lord Muyun memang ditakdirkan untuk saling terhubung. Pada akhirnya demi menyadarkan Lord kita lagi, Yuesin kembali dengan mode susnya dan memberikan sedikit ciuman manja, ya kan? Waduh. Dan benar saja Lord Muyun pun seketika langsung tersadar. Bahkan di alam bawah sadarnya, Rojusian menjelaskan kalau seluruh kekuatan dari diagram Dewa Tanah sudah diserap habis oleh Lord Muyun. Tapi untuk alasannya tanyakan saja kepada Meng Yuesin. Yang ternyata saat ini Lord Muyun tinggal satu langkah lagi untuk mencapai ke puncak dari ranah hidup dan mati tingkat ke-7. Dan langkah terakhir itu adalah 9 elemen membakar tubuh, ya kan? Di sana Rojusian bilang saat ranah Lord Muyun mencapai ranah hidup dan mati tingkat ke-7, ia akan mendapatkan evolusi dan akan berpeluang mencapai ke ranah peri. Hanya saja evolusi pembersihan sumsum ini sangatlah menyakitkan. Sekalinya gagal, tingkat kultivasi dari Lord Muyun bisa saja turun drastis. Tapi karena ini bukan pertama kalinya kultivasinya akan turun, Lord Muyun tidaklah takut sama sekali. Sebaliknya ia malah langsung mencoba untuk meningkatkan kekuatannya. Alhasil di saat itu juga lah Lord Muyun kembali merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan tubuhnya di luar juga merasakan hal yang sama. Tapi untungnya Yuesin sadar akan penerobosan itu dan langsung membantu Lord Muyun kita. Bahkan ia lagi-lagi mencium tipis, ya kan? Dengan ini tubuh yang ada di alam bawah sadar dari Lord Muyun beneran berhasil meningkatkan kultivasinya. Sontak Rojusian sendiri langsung menyuruhnya agar Muyun berterima kasih kepada Yuesin. Tapi sayang di waktu yang sama Lord Muyun sudah tak kuat lagi dan jatuh pingsan. Bahkan mereka langsung kembali lagi ke ruangannya. Namun meskipun begitu berkat perjalanan tadi Yuesin juga berhasil meningkat ke tingkat 7. Di sanalah Yuesin pun semakin penasaran dengan Lord Muyun. Tapi ia tak mau bertindak gegabah dan hanya mencium Lord Muyun saja. Di sana Yuesin bilang kalau di alam peri nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Barulah setelah itu Lord Muyun pun sadar dari pingsannya. Di mana Lord Muyun juga sudah di ranah hidup dan mati tingkat ke-7. Awalnya melihat Lord Muyun yang membiarkan Yuesin pergi begitu saja, Rojusian sedikit bertanya-tanya. Apalagi Yuesin sudah menciumnya 2 kali. Tapi Lord Muyun memang tak peduli sama sekali. Pada akhirnya Rojusian bilang kalau ini memang adalah keputusan yang tepat. Nyatanya Yuesin adalah reinkarnasi Dewa Air, di mana ia bisa melupakan Lord Muyun kapan saja sama seperti istrinya yaitu Meng Yao. Yang ternyata tepat ketika Meng Yao membangkitkan pinik esnya nanti, ia pasti akan lupa ingatan dan Lord Muyun otomatis juga akan terlupakan, ya kan? Waduh. Namun Lord Muyun masih sangatlah yakin kalau suatu saat ia pasti akan menemukan ayangnya itu. Sementara itu di sisi lain Nona Lusu masih saja berhadapan dengan monster harimau. Sampai ketika dirinya kena serangan, tiba-tiba Nona Lusu terjatuh di muka dari seseorang. Yang sudah jelas untuk kesekian kalinya Lord Muyun kembali merasakan kekenyalan duniawi ya lor ya. Waduh Lord. Namun Nona Lusu yang menyadari kalau ini adalah Muyun, ia benar-benar sangatlah senang. Pada akhirnya karena mereka juga sangatlah lapar, Muyun pun langsung membakar habis monster tersebut untuk dijadikan sebuah santapan. Di sanalah Lusu bilang kalau ia memang sedang mencari Lord Muyun kita. Di mana kemarin gurunya sempat memerintahkan untuk menyerang aliansi Darang. Tapi karena Lusu menentang perintah itu, ia pun malah dikurung. Jadi tujuannya mencari Lord Muyun ini memang untuk klarifikasi, ya kan? Namun untungnya Lord Muyun tidaklah marah sama sekali. Menurutnya gurunya dan Nona Lusu itu jauh berbeda.
Sudah jelas mendengar statement tersebut, Lusu pun langsung memeluk erat. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Nona Lusu malah tak sengaja menyentuh mekanisme yang ada di sana, membuat mereka pun langsung jatuh ke bawah tanah. Setibanya di bawah, lagi-lagi Lord Muyun harus merasakan kekenyalan duniawi, ya kan? 对不起，对不起，我真的不是故意的。 Pada akhirnya, karena sudah tiba di bawah, mereka pun mencoba menjelajahi tempat tersebut. Sementara itu, para ketua dari setiap dunia kecil termasuk rekan dari Lord Muyun, mereka dihadang oleh seekor monster. Monster itu layaknya seekor Pegasus, tapi versi setengah manusia ya lur ya. 破阵纯靠猜。 Yang ternyata monster ini adalah roh formasi penguasa Tongtian, di mana semua ketua tak bisa menembusnya. Tentunya mereka pun penasaran jika Lord Muyun ada di sini, apakah Muyun bisa memecahkannya. Sampai di tengah kebingungan itu, Lord Muyun akhirnya muncul di sana ya lur ya. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimana kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah ia bisa menaklukkan roh formasi itu? Kita nantikan aja, ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.